Tahun 2016. Waktu itu, setelah aku lulus dari MAN, orang tuaku menyuruhku untuk ikut tes IPDN mengingat beliau tahu cita-citaku dari kecil. Ya, dari kecil sampai sekarang, cita-citaku tetap sama, yaitu pengen menjadi Pak Camat. Akhirnya aku mendaftar online dan mengumpulkan nilai-nilai dan berkas yang harus disiapkan untuk lolos tes administrasi. Ambisiku sangat tinggi karena ya, ini jalanku untuk ke arah cita-citaku. Singkat cerita, alhamdulillah aku lolos tes administrasi dan mendapatkan jadwal untuk ikut tes CAT IPDN. Aku kira di Semarang CAT IPDN-nya. Ternyata harus pergi ke Yogyakarta. Waktu itu jujur nggak pernah pergi jauh sendirian sebelumnya, apalagi masih di kota yang asing buatku seperti Yogyakarta. Kemeja putih lengan panjang, celana, sepatu hitam udah kusiapkan. Bekal baju ganti dan alat mandi pun sudah aku bawa. Dan tidak lupa restu dari kedua orang tua untuk ikut tes itu. Senin subuh, aku berangkat dari Kudus naik bis Nusantara. Waktu itu aku pergi ke Yogyakarta untuk mengejar cita-citaku. Dari terminal Kudus, aku duduk di tengah-tengah bis dan mencari tempat yang sepi untuk aku belajar. Tapi nyatanya aku nggak bisa belajar karena mencium bau melati di sekitaran bangku aku duduk dalam bis itu. Tiba-tiba ada suara lirih cewek yang sedang bernyanyi tembang Jawa. Tapi sampai beberapa lama, tak urung keluar juga itu jadwal. Jadwal hanya menunjukkan hari Senin sampai Jumat untuk tes CAT IPDN. Namun, tiap hari itu dibagi menjadi 3 bahkan 4 sesi untuk tesnya dan sampai hari Minggu aku belum dapat namaku di situ. Ya udah, minggunya aku siap-siap untuk pergi ke Sleman. Tepatnya di daerah BKN 1 itu untuk cek jadwal. Tapi sampai beberapa lama, tak urung keluar juga itu jadwal. Jadwal hanya menunjukkan hari Senin sampai Jumat untuk tes CAT IPDN. Namun, tiap hari itu dibagi menjadi 3 bahkan 4 sesi untuk tesnya dan sampai hari Minggu aku belum dapat namaku di situ. Ya udah, minggunya aku siap-siap untuk pergi ke Sleman. Tepatnya di daerah BKN 1 itu untuk cek jadwal. Kemeja putih lengan panjang, celana, sepatu hitam udah kusiapkan. Bekal baju ganti dan alat mandi pun sudah aku bawa. Dan tidak lupa restu dari kedua orang tua untuk ikut tes itu. Senin subuh, aku berangkat dari Kudus naik bis Nusantara. Waktu itu aku pergi ke Yogyakarta untuk mengejar cita-citaku. Dari terminal Kudus, aku duduk di tengah-tengah bis dan mencari tempat yang sepi untuk aku belajar. Tapi nyatanya aku nggak bisa belajar karena mencium bau melati di sekitaran bangku aku duduk dalam bis itu. Tiba-tiba ada suara lirih cewek yang sedang bernyanyi tembang Jawa. Ada suara seorang sinden lirih terdengar di dekat bangku aku duduk. Ya, itu tembang Pangkur. Lagu tembang Mojopat yang pernah aku hafal waktu SD. Suaranya bagus sekali. Tapi aku masih berpikir positif, mengingat orang-orang di sekitar tempat dudukku yang tidak mencium gelagat tak enak dengan suara sinden dan bau-bau melati yang menyergap. Aku bergegas mencari sumber bau itu, namun nihil. Aku lihat jam tangan, masih jam 7-an. Aku melihat di luar bis, masih di Semarang, macet pula. Akhirnya aku lanjut baca buku dan ketiduran. Aku terbangun
gara-gara mencium bau minyak tawon yang cukup bau di samping badanku. Dan ternyata ada sesosok nenek tua yang sedang duduk di sampingku. Tatapannya kosong dan selalu menghadap ke kaca samping kiri. Jujur, aku merinding. Sampai jam 9 pun dan udah sampai di Magelang. Beliau selalu melihat di kaca sampingku dengan tatapan mata kosong dan muka yang cukup pucat. Ketika sampai di alun-alun Sleman, beliau beranjak pergi dari tempat duduknya. Tapi sebelum itu, ia melihatku dengan tatapan yang cukup creepy dan menakutkan. Umur beliau sekitar 70-an, bermuka pucat, tatapan kosong, dan ketika beliau ingin beranjak pergi, beliau memberikan kenangan yang sangat seram yang akan kukenang sampai nanti. Ketika dia menghadapku, ia tersenyum lebar dan memperlihatkan gigi taring yang cukup seram. Sontak aku langsung menutup mata dan mulutku ketika melihatnya. Aku gak bisa ngapa-ngapain, mau teriak juga bingung, mau doa, mulut ini terasa terkunci. Ketika turun, dia menatapku dengan sangat sinis.